Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oleh karena itu kita akan beralih ke mode acara selanjutnya, yaitu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, agar acara kita pada sore hari ini dapat berlangsung dengan hikmat dan juga lancar, bersama kita akan memanjatkan doa. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Fajar Halim Eshum. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Wahid, Engkau Maha Satu dan Maha mempersatukan kami. Mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Kau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama pastinya mendengarkan laporan dari Ketua Penyelenggara Makassar Export dan Trade Expo 2023. Oleh karena itu kita akan bersama-sama mengundang kepada Kepala Bidang Pendataan, Pengendalian Usaha dan Pengembangan Ekspor dan Impor kepada Ibu Indra Artati SEMM. Kita berikan tepuk tangan. Dan juga pastinya kita persilahkan untuk dapat memaparkan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas keridoannya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan Makassar Export and Trade Expo tahun 2023. Pada kesempatan ini perkenankan kami selaku panitia pelaksana melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan.
yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun 2023. Selanjutnya, Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Nomor 510/7-12/2023 tentang pembentukan panitia pelaksana subkegiatan pameran dagang lokal. Kemudian adapun maksud dan tujuan kegiatan ini, yang pertama adalah mewujudkan Makassar Export and Trade Expo 2023 sebagai core event pameran nasional maupun pameran internasional. Yang kedua adalah meningkatkan dan memberdayakan produksi Indonesia, khususnya produk UKM maupun IKM lokal. Yang ketiga, mensosialisasikan pembangunan atau potensi daerah kepada masyarakat. Yang keempat, mempromosikan kebutuhan produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha UMKM ataupun IKM binaan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Selanjutnya yang kelima adalah meningkatkan kecintaan masyarakat pada produksi dalam negeri sekaligus daya saing di pasar global maupun di pasar internasional. Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada peserta pameran untuk melakukan transaksi dagang secara langsung. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan diadakan pada hari ini bertempat di Mall Pipo, dilaksanakan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 16 sampai 17 Desember 2023. Kegiatan selanjutnya adalah entertain, terdiri dari ada fashion show dari Perempuan Indonesia Maju dan fashion show dari anak-anak cilik. Kemudian ada stand of comedy, kemudian ada home band, kemudian ada lomba mewarnai, dan ada ranking 1 yang diikuti oleh SMA se-Kota Makassar. Selanjutnya sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Kota Makassar tahun 2023 pada DPA Dinas Perdagangan Kota Makassar. Penutup, demikian laporan pelaksanaan disampaikan. Dan kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota sekiranya berkenan atau yang mewakili, dalam hal ini Bapak Asisten 3, untuk membuka acara ini dengan resmi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua warga Kota Makassar, untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3M+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan 1 rumah 1 jumantik ya, juru pemantau jentik. Penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan pembentukan 16 kampung KB di 15 kecamatan dan 153 pokja kampung KB di 153 kelurahan. Kami pun telah membentuk dapur sehat atasi stunting di 16 kampung KB, pembentukan lorong pengendali stunting yang kita kenal dengan LOPIS. Kami pun membentuk eliminasi masalah stunting, membentuk tim pendamping keluarga di 153 kelurahan. Kami membentuk Bapak Asuh Anak Stunting yang kita kenal dengan BAS, yang melibatkan semua SKPD di Kota Makassar, ditambah dengan para kepala sekolah dan dinas pendidikan, dan juga melibatkan mitra kerja kami
di semua stakeholder yang ada. Semoga dengan keterlibatan kita semua dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, Makassar Zero Stunting di 2024 dapat kita wujudkan. Saya, Sahrudin, PLTK di Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, peduli Ki, selamat Ki. Kepada semua warga Kota Makassar, untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3N+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan satu rumah satu jumantik ya, juru pemantau jentik. Penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar. Jalan-jalan ke hutan bawa rantangan. Cakep. Izinkan kita mengundang memberikan sambutan untuk Kepala Dinas Perdagangan. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Arlin Aryesta, SSTP, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi perlu kami laporkan Bapak Asisten, saya ini kalau diadakan acara-acara terkait baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, kalau dikatakan berbicara bertema ekspor, saya kadang-kadang tidak percaya diri. Memang betul pelaku ekspor kita di Kota Makassar ini sudah banyak. Potensi ekspor juga sudah banyak. Tetapi untuk pengembangan dan pembinaan pelaku UKM yang berskala ekspor itu masih perlu peningkatan. Oleh karena itu kami bersama jajaran instansi, ada jajaran perbankan, dari Bea Cukai, begitu juga dari pelaku-pelaku organisasi, asosiasi pengusaha yang selalu bersinergi bersama kita, organisasi perempuan seperti PKK, Dekranasda itu terus mendorong bagaimana pelaku usaha ini dapat memasuki pasar global. Oleh karena itu Bapak Asisten yang kami hormati, kegiatan ini terus kami akan tingkatkan, akan mendorong. Kalau pesertanya hari ini 40, maka tahun depan yang 40 ini mungkin sudah tidak berada lagi di sini. Tapi dia akan mengikuti pameran di skala nasional, mengikuti expo di skala nasional, bahkan di skala internasional. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya tantang teman-teman pelaku UKM di sini. Ini ada coaching klinik dari Bea Cukai, dari perbankan. Tadi kita juga melakukan business matching secara virtual dengan beberapa pelaku-pelaku usaha, dengan beberapa investor-investor untuk mempertemukan potensi-potensi kita. Kenapa pelaku usaha ini, kan kadang kita ibu bapak, kita sudah buat produk. Bagus kita bilang produk tak. Tapi ternyata kalau dilihat orang di luar itu masih biasa-biasa saja. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini terus kita dorong. Begitu juga dengan standar-standar usaha. Baru mau cari persyaratan-persyaratan izin ekspor, kantornya Bea Cukai aja nggak tahu bagaimana caranya. Oh ternyata nggak perlu ke kantor, bisa layanan secara online, bisa layanan ada hotline untuk kita berkonsultasi. Maka kegiatan ini itu dilakukan untuk mensinergikan semua potensi-potensi bagaimana kita semua pelaku usaha, khususnya pelaku UKM ini dapat melakukan usahanya sejajar, sepadan dengan pelaku-pelaku usaha yang berskala internasional.
Oleh karena itu sekali lagi kami berharap, dan ini merupakan tantangan kepada 40 ini, kepada 40 pelaku UKM, Ibu Kabid, kita menunggu laporannya bahwa di tahun 2024 yang 40 ini sudah ada datanya telah melakukan pengiriman ekspor kontainer maupun baik lewat laut maupun udara. Bapak Gubernur kemarin sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan jasa eksportir, itu langsung penerbangan kargo luar negeri, kargo udara, begitu juga laut, itu sudah dilakukan. Maka saya tunggu datanya ada dari 40 orang ini. Sanggup Ibu Bapak? Nah, ya bismillah ya. Saya kira itu harapan dari kami. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar. Selanjutnya juga kita akan bersama-sama pastinya mendengarkan sambutan, sekaligus juga akan tinggal untuk membuka seremoni pembukaan acara secara langsung. Oleh karena itu kami mohon kesediaannya untuk kepada Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto yang kali ini diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum kepada Bapak Haji Muhammad Mario Said SIP MSI untuk dapat memberikan sambutannya. Oleh karena itu kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota. Beliau tidak sempat hadir karena beliau sekarang juga berada di luar kota. Untuk itu mengamanahkan kepada saya selaku asisten administrasi untuk membawakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Kadis Perdagangan yang luar biasa. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka kita melakukan pembukaan kegiatan yang sangat strategis yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Saya kira ini kegiatan yang luar biasa dan ini salah satu bentuk pemerintah kota untuk bagaimana melakukan pemulihan terhadap ekonomi. Karena yang paling penting sekarang bagaimana pergerakan ekonomi, semangat ekonomi ini harus kita selalu pacu. Karena kondisi sekarang memang sedikit agak memprihatinkan. Karena pengaruh kemarin COVID, di mana kita berada terdegradasi, turun di minus 1,27 ya. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis. Ya kita berharap ya dari tahun ke tahun ini sudah ada lompatan-lompatan. Kemarin di tahun 2021 kita sudah berada di posisi 4 sekian persen, 4,47% peningkatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi kita. Dan selanjutnya di tahun 2022 ini sudah berada di 5,4%. Dan ini di atas dari pertumbuhan provinsi dan nasional. Luar biasa sekali pemerintah Kota Makassar. Ya, bersama dengan stakeholder yang lain karena ini kita lakukan ini adalah bentuk kolaborasi, bentuk kerjasama. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada sinergi antara kita semua. Semua stakeholder harus bersatu padu, masyarakat semua harus bersatu padu untuk bagaimana kita segera melakukan pemulihan ekonomi, pergerakan ekonomi. Dan salah satu kegiatan yang luar biasa sekali, saya melihat ini kegiatan luar biasa sekali. Karena ini lengkap, ada pamerannya, ada coaching kliniknya, ada business matchingnya. Coaching klinik berarti harus ada ilmu yang diberikan kepada UMKM kita dan nanti itu akan disampaikan oleh pihak Bea Cukai. Bagaimana sih kita melakukan ekspor? Ya ini yang perlu barangkali. Bagaimana juga mendapatkan pasaran ekspor. Apa yang cocok yang kita harus lakukan sehingga di luar itu bisa menangkap peluang-peluang itu. Ini yang penting sekali. Jadi saya terima kasih sekali Pak Kadis beserta seluruh jajaran. Ini sudah dilakukan dan mudah-mudahan ini bisa lebih ditingkatkan nanti di tahun-tahun mendatang. Pemerintah senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah dikarenakan kontribusi sektor ini terhadap PDB telah mencapai 61%.
dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional. Sektor UMKM terus didorong oleh berbagai kebijakan dan program yang diharapkan dapat membangkitkan kembali bahkan memajukan sektor tersebut sampai bisa go global di masa mendatang. Bahkan supaya partisipasi UMKM meningkat dalam global value chain. Jadi ini yang kita harapkan, bagaimana UMKM kita setelah ini dilakukan coaching klinik, dilakukan matching business matching, ini bisa nanti go global, go internasional, bukan saja di tingkat nasional. Seperti harapannya tadi Pak Kadis Perdagangan, bukan saja di tingkat nasional, tapi kita harapkan bisa go internasional. Kita harapkan seperti itu. Banyak pasar-pasar di internasional yang membutuhkan berbagai hal, sehingga ini yang perlu barangkali kita tangkap. Tinggal nanti apa yang harus kita sampaikan kepada UMKM untuk mempersiapkan semua itu. Karena ya sekarang ini memang kondisi memang tidak baik-baik sekali. Tapi ini tadi, karena memang pengaruh COVID kemarin ini membuat kita betul-betul drop. Sehingga perlu ada kesamaan persepsi, kesamaan pandangan, dan berkolaborasi dengan baik, bersinergi dengan baik. Supaya betul-betul pemulihan ekonomi ini bisa cepat. Yang kita harapkan sekarang ini adalah interaksi, sinergisitas yang baik antara dinas yang satu dengan dinas yang lain. Dinas ini sudah memberikan pemahaman di dalam inkubator center, dan ini dimanfaatkan oleh dinas perdagangan. Bagaimana pemasarannya, bagaimana ini bisa sampai sehingga masyarakat itu bisa betul-betul merasakan apa yang sudah mereka usahakan. Karena kalau dia sudah berbuat, terus dia pasarkan, di mana dipasarkan ini Pak? Dia bingung lagi. Nah, inilah tugas pemerintah. Jadi harus ada integrasi yang baik antara dinas yang satu dengan dinas yang lain. Jangan ada ego sektoral di dalamnya. Kalau ego sektoral kita sulit untuk mencapai sasaran yang kita inginkan. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan akan memberikan semangat kepada kita semua untuk terus berbuat yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Bapak Wali Kota Makassar, Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Terima kasih, siap. Kepada semua warga Kota Makassar, untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3N+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan satu rumah satu jumantik ya, juru pemantau jentik. Penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan pembentukan 16 kampung KB di 15 kecamatan dan 153 pokja kampung KB di 153 kelurahan. Kami pun telah membentuk dapur sehat atasi stunting di 16 kampung KB, pembentukan lorong pengendali stunting yang kita kenal dengan LOPIS. Kami pun membentuk eliminasi masalah stunting, membentuk tim pendamping keluarga di 153 kelurahan. Kami membentuk Bapak Asuh Anak Stunting yang kita kenal dengan BAS, yang melibatkan semua SKPD di Kota Makassar, ditambah dengan para kepala sekolah dan dinas pendidikan, dan juga melibatkan mitra kerja kami di semua stakeholder yang ada. Semoga dengan keterlibatan kita semua dalam upaya
percepatan penurunan stunting ini, Makassar Zero Stunting di 2024 dapat kita wujudkan. Saya, Sahrudin, PLT Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Peduli Ki, Salamat Ki. Kepada semua warga Kota Makassar, untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3N+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan satu rumah satu jumantik ya, juru pemantau jentik, penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar. Opening ceremony dari Makassar Export and Trade Expo 2023. Dan tentunya kami juga mengundang dengan hormat bisa bergabung di atas panggung Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Bapak Arlin Ariesta SSTP MSI. Kami juga mengundang dengan hormat Kepala Bidang Pendataan, Pengendalian Usaha dan Pengembangan Ekspor dan Impor Ibu Indra Artati SEMM, dan turut menyaksikan pembukaan seremoni kami juga mengundang kepada Ibu Narti selaku mewakili Kadis Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Fatma Yusuf Ismail SE selaku Wakil Ketua Dekranasda Kota Makassar yang turut menyaksikan bersama-sama pembukaan seremoni dari Makassar Export and Trade Expo 2023. Tentunya juga dari perwakilan Bea Cukai Makassar Bapak Zainal Muafan dan juga perwakilan Export Center Makassar Bapak Laudin Muhammadiyah. Boleh bersama kita menghadap ke layar, Bapak. Kami persilakan untuk Bapak Asisten 3 bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar beserta juga Kepala Bidang Pendataan untuk bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu menghitung mundur untuk menandai dibukanya acara kita pada hari ini. Kita bersama-sama akan menghitung mundur dari 5 ya. Betul, tapi tangannya jangan sampai menyentuh layar dulu, nanti udah kebuka seremoninya Pak. Kita akan menyentuh layar bersama-sama. Bersiap? Siap-siap, kita akan menghitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan ini ditandai dibukanya event Makassar Export and Trade Expo 2023. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Dan kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Tentunya harapannya agar dengan adanya event ini UMKM bisa terus naik level dan juga bisa terus melakukan ekspor dan kesediaan untuk berfoto bersama terlebih dahulu Bapak. Bapak Mario kami persilakan untuk dapat berada di tengah mendampingi Bapak Kadis dan juga Ibu Kabid dan serta seluruh jajaran agar dapat berfoto bersama terlebih dahulu untuk menandai pembukaan dari Makassar Export and Trade Expo 2023. Yes, dan yang jelas sekali lagi inilah event yang luar biasa. Event kita ini dilaksanakan selama 2 hari ya, dipersembahkan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar khususnya untuk pelaku UMKM, pemilik bisnis dan juga masyarakat umum yang ada di Kota Makassar. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lalu selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan visit booth atau Betul visit sekali. UMKM. Bapak Ibu kami mohon kembali untuk kesediaannya karena kita akan bersama-sama melakukan visit booth atau visit dari para UMKM yang terlibat dalam Makassar Export and Trade Expo 2023.
Bapak Wali Kota Makassar itu sudah ada inkubator center. Seluruh pelaku UKM itu kita dorong, mari masuk semua ke inkubator center. Kita lakukan inkubasi. Sudah dilakukan inkubasi, nanti kita lihat potensinya apa yang kurang sama pelaku usaha. Karena kan berbeda-beda. Berbeda-beda mereka punya permasalahan. Ada permasalahan di teknis produksi, ada permasalahannya di manajemen, ada permasalahannya di perizinan, ada permasalahan di pembiayaan. Nah ini pembiayaan Pak Kades, yang menjadi permasalahan sekarang kan berlakukan itu. Pemerintah terus memfasilitasi. Pemerintah melalui program pemerintah juga sudah diluncurkan untuk pemberdayaan pelaku UKM. Itu ada peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Itu termasuk memfasilitasi pembiayaan, memfasilitasi dari peningkatan teknis produksinya. Ya, kira seperti itu. Kita kota sudah memfasilitasi melalui dinas perdagangan. Bagaimana trade ekspor, artinya ada pameran-pameran mengenai hasil-hasil UMKM. Karena yang perlu mendapat perhatian kita sebagai pemerintah memang bagaimana pemulihan ekonomi bisa meningkat, sentuhannya itu kepada UMKM. UMKM ini kan banyak, ya sehingga yang perlu kita tingkatkan. Kalau misalnya dia baru berskala lokal, kita berharap nanti ke depan dia berskala nasional. Kalau perlu dia berskala internasional. Inilah barangkali usaha dari dinas perdagangan. Itu bagaimana bisa mengetahui bagaimana sih syarat-syaratnya kalau dia mau go global, go internasional. Apa syarat-syaratnya? Makanya ini dilakukan coaching klinik melalui Bea Cukai. Nanti disampaikan beberapa hal, bagaimana syarat-syaratnya apa segala macam, keperluannya apa. Nah ini nanti disampaikan oleh pihak Bea Cukai.